kayaknya kurang kalau cuma minum aja ya. Ada Ini tadi aku kuenya. ada roti-roti, sedikit roti lah. Silahkan dicobain. Nah, ini juga aku habis belanja. Ketahuan dari belanja, Belanja lagi. Tapi kan ini buat keluarga. Anakku seneng banget loh roti Oke. coklat kayak gini. Aku jadi pengen tanya nih Wulan sama Mbak Nona. Kalau belanja tuh biasanya buat siapa sih yang paling sering? Tergantung. suka Kalau banget aku kalau belanja keluar buat pasti anak kebanyakan gitu. oleh-oleh ketimbang diri sendiri. Oh gitu malahan ya? Heeh. Oh, kita mau sering-sering nih tahu jadwal pergi ke luar negerinya Wulan ya. Bener. Biar kita dioleh-olehin loh Mbak Nona. Bener. Kalau Mbak Nona, Kalau saya sih belanja untuk kebutuhan pasti buat diri saya sendiri sama keluarga. Nah, tapi kalau misalnya keinginan boleh dong sekali-sekali ya. Kalau ada acara-acara besar, kalau lebaran gitu ya kan ada uang tambahan tuh, itu dapat THR boleh lah, nggak apa-apa ya buat saya sama keluarga. Iya. Nah, itu kan kayak dapat THR adalah satu momen di mana kita juga bisa tuh setelah mungkin apa ya semua kewajiban sudah kita laksanakan, kita belanja-belanja deh ya. Gitu Kadang-kadang lebih parah, THR belum datang dia udah habisin. Belanja duluan. Tinggal bayar aja kan gitu Itu kan. dia sih. Padahal itu tadi momen THR itu jangan untuk dihabisin semua, mentang-mentang ada tambahan. Iya sih. Saatnya untuk investasi juga, Pas tambahin tuh di ya, situ. momennya ya, biar cepat tercapai tujuannya. Ya Tapi kan? bukan cuma semata-mata buat ke depan kan kita juga mau hidup sekarang. yang sekarang. Nikmati Benar-benar. sekarang dong. gitu. Bener. Lan, kan tadi kamu juga sempat bilang ya kayak kepikiran loh emang kita tuh nggak boleh loh belanja-belanja ini. Maksudnya udahlah uangnya aku simpan. Nah itu iya emang ini nggak sih akhirnya kamu wujudkan nggak sih? Maksudnya udah deh aku pengen banget barang itu tapi udahlah nggak usah lah aku simpan aja uangnya gitu. Aku investasiin gitu loh. Kalau aku lebih sering kalau sekarang sih udah mikir ke situ sih Kak. Karena menurutku kerjaan sebagai kayak model gini nggak panjang. Jadi aku mesti benar-benar tahu bagaimana investasi yang baik dan thanks God aku punya mama yang benar-benar mengatur semuanya. Kayak yang ngurusin segala pemasukanku dan juga sekarang dia mulai mikirin ayo sebelum 30 adek harus punya bisnis gitu. Oke. Dan sekarang sih kita udah mulai gitu dan itu yang ngurusin ya mama gitu, keuangan semuanya gitu. Idealnya Mbak Nona, berapa persen kita untuk belanja, berapa persen memang harus untuk kita simpan, untuk kita investasikan? Saya nggak lihat ada berapa persen untuk belanja ya, nggak ada formula berapa persen untuk belanja. Yang butuh dulu di list, jangan budget untuk Shoppingnya belanja dulu dulu. ya. Itu terakhir tuh kalau ada sisa harusnya ya. Kalau dulu Nji, ibu saya sama nenek saya diamplop-amplopin. Ya, gitu ya. Gitu Seperti ya. itu mungkin metodenya, tapi sekarang dengan versi yang udah lebih modern dan lebih canggih. Betul. Ya, Nah kan? seperti itu aja. Iya sih. Berarti emang penting juga yang namanya kita tuh harus memproteksi diri. Jangan sampai uang yang sudah kita simpan selama ini, blar, habis. Habis. Ya kan? Ya. Asuransi pasti kan kita juga tahu ya, itu Betul, jawabannya. betul. Bulan asuransi dong? Asuransi kesehatan iya. Ya itu penting tuh, ya kan? Benar-benar. Banyak orang kan mikirnya gini ya, emang belanja itu karena keinginan. Gimana caranya ya kita merubah mindset orang-orang supaya keinginannya itu adalah keinginan untuk berinvestasi karena emang itu kan penting kan. I like that, Angie. Merubah paradigma itu yang memang paling fundamental. Itu yang paling fundamental. Kalau kita selalu tanya gimana investasi, gimana pensiun, jawaban yang sering saya dengar adalah ya sudah, gimana nanti. Bener dong? Iya. Pernah denger dong? Iya. Rubah paradigma itu. Itu fundamental. Jangan lagi gimana nanti, dirubah menjadi nanti gimana ya kalau gua ada terjadi seperti ini. Nanti gimana ya kalau gua tua udah nggak punya income lagi. Nanti gimana ya kalau misalnya kesehatan gua memburuk pada saat tua. Karena nggak ada orang yang semakin tua semakin sehat. Gitu. Itu dirubah. Ya, berarti gimana tuh Mbak? Yang uangnya pas-pasan, kan kadang-kadang gini yang, aduh kalau misalnya harus asuransi dan harus investasi lagi, pas-pasan banget dong, kayaknya nggak menikmati hidup banget. Sebenarnya kan kayaknya belanja itu kan benar-benar yang sebagai pelampiasan banget kan gitu. Prioritasin. So, aku nggak boleh ya menikmati hidup. Boleh. Nanya gitu. Boleh banget, sangat boleh menikmati hidup. Tapi pada saat sudah cukup untuk bisa menikmati hidup. Jangan lebih besar pasak daripada tiang hanya karena bilang nggak boleh. Emang gua nggak boleh beli handphone yang brandnya ini. Perlu nggak sih? Kalau memang dia hanya perlu buat telepon, ngapain mesti dengan brand yang mahal? Iya sih. Gitu loh. Masa gue nggak boleh pergi ke kafe? Ya boleh dong pergi. Kalau minum cuma teh es tawar, Iya sih.
Iya. Kan banyak sekali kan. Jadi gue nggak boleh makan di restoran, boleh-boleh aja kalau kita punya budget atau punya kemampuan di restoran yang ini ya jangan ke restoran yang sana. Kalau cuma satu kali ke restoran ya jangan tiap minggu. Iya benar. Itu aja kok. Iya sih, boleh lah ya. Kita tetap boleh menikmati hidup. Oh boleh. Iya. Boleh sekali. Ini bukan terjadi sama orang yang pas-pasan. Orang yang hidupnya jadi milioner pun nggak selamanya milioner kalau nggak bisa memanage uangnya. Karena milioner juga manusia kan. Jadi kayak lagu itu kan. Betul. Milioner juga manusia, bisa sakit dia. Iya sih. Iya. Ya. Akan lebih baik kalau dana-dana belanja uang yang kita pakai untuk belanja-belanja nggak penting ini ya kita sisihkan, kita jadikan lebih bermanfaat, itu investasi supaya di saat kita tua hidupnya lebih masih stabil enaknya. It's keren. Kayak gini aja lah, kalau misalnya aduh masa nggak boleh sih saya belanja, boleh deh gitu ya, udah deh bulan lu belanja, tapi tolong ya dilihat nggak ada tagihan kartu kredit yang udah lama ya. Nah, Habisin dulu itu yang namanya debt, yang namanya nggak punya utang. Utang-utang itu nggak ada, baru deh silahkan. Tapi kalau misalnya masih ada utang, jangan, saya bilang jangan pernah berbelanja kalau utang masih ada. Itu dia, patokannya itu ya? Iya, patokannya itu aja deh. Sip. Tapi ngomong-ngomong, kita tetap harus belanja. Karena kan kita mau beli kado buat Laura. belanja Laura lagi. baru mulai melahirkan. Oh iya, bener, Masa bener, kita bener. datang cuma bawa roti, ya kan? Itu boleh ya kita belanja patungan kita ya. Iya, kita Jadi bagi. kalau gitu kita berangkat sekarang aja yuk. Nanti jam besoknya kita nggak sempat lihat babynya loh. Yaudah, Yuk, kita yuk, jalan yuk. yuk. Ayo, tasku di sana lagi. Yuk, kita langsung aja ya.